Saham Indonesia udah kayak sampah semua. Cuy, bener ya mental tempe. Mata wang Indonesia rupiah merosot ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia hampir 3 dekad lalu. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di komen-komen ini, ramai yang beranggapan video ini baru. Tapi video ini sebenarnya dari tahun lepas, sebelum Indonesia jadi ahli BRICS. Jangan sombongkan diri dulu kalau masih belum menengok hal yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang merosotnya mata uang Indonesia, yang memang tidak dinafikan Mas Farhan kemarin itu sudah hantar duit raya dekat kampung halaman. Memang mata uang kita itu betul-betul anjlok para sahabat. Apa gak malu yang kemarin ada sebuah statement yang katanya ingin menjadikan mata uang dolar dengan RM5.000 dan sekarang malah uang dolar meroket para sahabat. Bahkan ada sebuah statement lagi ketika Indonesia bergabung ke anggota BRICS yang katanya ada sebuah konten di situ narasinya dan juga mengatakan Malaysia tidak layak untuk bergabung ke anggota BRICS macam itu. Padahal banyak orang yang tak tahu bahawa Malaysia sudah bergabung lebih awal berbanding dengan Indonesia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa video yang menunjukkan mata uang sudah lemah, mata uang kita, mata uang Indonesia lemah sampai diliput di TV internasional Malaysia, dan juga ingin membuktikan bahawa BRICS Malaysia sudah bergabung lebih dulu kepada BRICS. Ini dia videonya, simak sampai habis. Apa-apa benda komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Mata wang Indonesia rupiah merosot ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia hampir 3 dekad lalu, berikutan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal ekonomi terbesar Asia Tenggara itu. Bagaimanapun, ia kembali mengukuh sedikit selepas campur tangan Bank Pusat. Rupiah susut sehingga 0.5% kepada 16,640 berbanding dolar Amerika Syarikat, paras paling lemah sejak kejatuhan ketara yang berlaku pada Jun 1998. Kali terakhir mata wang itu diniagakan pada paras terendah hampir sebulan, iaitu 16,590 sedolar. Setakat tahun ini, rupiah telah kehilangan lebih 3% nilainya dan menjadi antara mata wang pasaran sedang membangun paling terjejas. Pegawai Bank Indonesia BI memberitahu Reuters bahawa Bank Pusat campur tangan bagi menyokong nilai rupiah yang terkesan akibat faktor global dan domestik, termasuk permintaan pasaran tempatan untuk tujuan penghantaran pulang modal serta pembayaran lain. Kebimbangan terhadap kestabilan fiskal jangka panjang Indonesia turut meningkat susulan rancangan perbelanjaan populis Presiden Prabowo Subianto, carangan untuk menempatkan syarikat berkaitan kerajaan GLC di bawah seliaan dana kekayaan negara baharu serta perluasan peranan tentera dalam masyarakat awam. Awal tahun ini, jiran tetangga kita Indonesia diumumkan sebagai ahli baru BRICS. Kebetulan tahun lepas saya ada kongsi video tentang BRICS, dan dalam video ini saya kata Indonesia adalah salah satu rakan kongsi BRICS. Tapi ramai rakan kita dari Indonesia yang melenting. Saya kongsi sikit beberapa komen yang menarik. Dari komen-komen ini, ramai yang beranggapan video ini baru. Tapi video ini sebenarnya dari tahun lepas, sebelum Indonesia jadi ahli BRICS. Macam mana nak tahu tarikh video? Tengok kat bawah sebelah nama saya. Itulah tarikh video. Pada masa video ini dibuat, memang betul Indonesia masih rakan kongsi BRICS. Lepas tu ada juga yang kata Malaysia tak boleh jadi ahli BRICS sebab kita ahli Commonwealth, iaitu negara-negara bekas jajahan British. BRICS itu sebenarnya singkatan untuk Brazil,
Rusia, India, China dan South Africa. Mungkin mereka tak tahu India dan juga Afrika Selatan adalah negara Commonwealth dan juga antara pengasas BRICS. Tapi sebenarnya kita di Malaysia gembira apabila negara-negara jiran kita mengambil langkah untuk memajukan negara mereka. Tahun ini Malaysia adalah pengurusi ASEAN. Dan salah satu fokus kita ialah kemakmuran rantau ASEAN. Kita nak lihat semua negara-negara ASEAN maju. Malaysia maju, bagus. Indonesia maju pun bagus. Negara ASEAN lain maju pun bagus. Kenapa? Sebab kemajuan rantau ini bukan zero-sum game. Kalau setakat Malaysia saja maju, negara lain mundur, bagaimana ASEAN nak maju? Jadi kita perlu maju bersama. Sebagai contoh, katakanlah ada pelabur buat kilang pemasangan kereta di Indonesia, Malaysia juga akan terima manfaat kerana kita antara pengeluar chip terbesar di dunia. Pada 2023, kita adalah pengeksport chip ke-6 terbesar dunia. Nak tahu betapa besarnya impak chip Malaysia kepada dunia? Masa COVID dulu, kilang Ford di Amerika Syarikat terpaksa hentikan pengeluaran modal tertentu kerana tak dapat bekalan chip dari Malaysia. Kemungkinan besar kilang kereta di Indonesia pun akan guna bekalan chip dari Malaysia. Begitu juga kalau ada pelabur buka kilang bateri EV di Malaysia. Ada bahan mentah dari Indonesia yang diperlukan untuk hasilkan produk ini. Maka ekspor Indonesia juga akan meningkat. Jadi, kemajuan satu negara ASEAN insya-Allah akan memacu kemajuan negara ASEAN lain juga. Kita nak lihat semua negara ASEAN maju bersama. Bukan hanya satu dua negara saja yang maju, manakala yang lain mundur. ASEAN sekarang adalah ekonomi kelima terbesar di dunia dan kita sasarkan untuk menjadi ekonomi keempat terbesar menjelang 2030. InsyaAllah, kepengerusian ASEAN oleh Malaysia akan menetapkan hala tuju rantau ini bagi mencapai sasaran tersebut. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Rusia menegaskan ke Malaysia bahwa Malaysia belum masuk kriteria BRICS atau belum layak menjadi anggota BRICS. Rusia menegaskan ke Malaysia agar tidak iri hati dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Malaysia harus menerima dengan besar hati, harus ikhlas, sabar dan tawakal. Kedua, BRICS menolak Malaysia karena Malaysia masih bersekutu atau lebih dekat dengan negara Amerika, Singapura, Australia dan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab Malaysia ditolak menjadi anggota BRICS. Namun yang pasti ditolaknya Malaysia gabung ke BRICS adalah pengaruh Malaysia di dunia internasional masih sangat lemah. Pengaruh Malaysia kalah jauh dengan Indonesia di dunia internasional. Kita syukur Alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan perlawanan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Indonesia is quite important as well as larger than other countries as one single country. But obviously, in addition to that fact, Indonesia is the leader of ASEAN countries. Kenapa negara Australia, Singapura dan Malaysia tidak suka jika Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS? Apakah Malaysia, Australia, Singapura takut jika Indonesia menguasai Asia Tenggara dalam hal ekonomi dan militer? Apakah Australia dan Malaysia takut dengan kemajuan militer Indonesia karena mendapat ilmu teknologi dari Rusia dan China? Selama ini memang Malaysia, Australia dan Singapura sangat takut jika Indonesia berhasil menjadi negara maju. A lot of health and medical related supplies and how you're working particularly. Dan yang ditakutkan lagi adalah Indonesia bisa menyatukan kembali wilayah Malaysia seperti Sabah dan Sarawak. Ketidaksetujuan negara-negara
seperti Australia, Singapura, dan Malaysia terhadap keanggotaan resmi Indonesia di BRICS mencerminkan kekhawatiran mereka akan pergeseran kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di panggung internasional melalui keanggotaannya di BRICS, yang dapat mengguncang dominasi ekonomi dan geopolitik negara-negara tersebut, seperti Australia, Malaysia, dan Singapura. Fakta bahwa hanya negara Indonesia yang diterima menjadi anggota BRICS di Asia Tenggara, jelas ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia di mata negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India. Malaysia and Thailand are both considered BRICS partners, though Indonesia is the region's only full-fledged member. Russian President Vladimir Putin has highlighted the group's efforts to shift away from the US dollar. Indonesia selama puluhan tahun sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Sebaliknya, Malaysia yang juga mengajukan permohonan ditolak dengan alasan kurangnya pengaruh geopolitik dan kedekatan Malaysia dianggap terlalu erat dengan Barat, khususnya Inggris dan Australia. Keputusan ini tentu menjadi tamparan keras. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Tak perlu menyombongkan diri. Ketika dulu bergabung ke BRICS, katanya ingin menjadikan dolar Amerika menjadi Rp5.000. Di situ Mas Farhan juga ketakutan juga ya. Mas Farhan kan merantau di negara orang. Kita itu mengharapkan uang ketika dikirim ke kampung mendapatkan uang lebih banyak berbanding bekerja dekat kampung halaman macam itu. Tapi kalau sampai 5.000, mending Mas Farhan itu balik dekat kampung halaman, tak perlu bayar visa, kerja di negara sendiri. Tapi ditunggu-tunggu sampai sekarang itu tak ada apa-apa benda kenaikan tentang mata uang kita para sahabat. Bahkan malah uang yang kita ada dekat sana itu merosot. Setiap bulan Mas Farhan mau tukar uang ringgit ke kampung halaman itu, mesti harganya lebih rendah dari bulan yang sebelumnya macam itu. Semisal dari 1 juta uang Indonesia kirim ke Indonesia itu uang Malaysia RM310. Itu dulu para sahabat. Lepas itu turun lagi RM305 macam itu. Lepas itu turun lagi 295 macam itu. Aduh, kok turun banget gitu kan. Sekarang para sahabat 1 jutanya RM274. Kalau 10 juta itu RM2.740 macam itu para sahabat. Jadi kok turunnya banget gitu, turunnya banyak banget gitu kan. Bahkan sekarang ini diliput di TV internasional Malaysia yang memang merosotnya itu memang 3% berbanding dari bulan-bulan sebelumnya macam itu para sahabat. Jadi yang mengatakan sombong dulu, tak perlulah menyombong dulu. Kalau dari Kementerian Keuangan orang Malaysia ya, mereka itu tak ada kata-kata sombong para sahabat. Kita itu negara se-ASEAN, kita maju bersama. Dan juga kalau kita semisal maju sendiri, kasihanlah ke negara rantau kita itu. Harusnya kita maju bersama. Itu memang Mas Farhan ajukan tepuk tangan memang kepada Kementerian Keuangan yang ada dekat Malaysia, bukan bukan yang ada dekat kampung kita, malah menyombongkan diri dan ujung-ujungnya kena batu macam itu, malah mata uang kita yang rendah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.